Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau membahas latihan soal untuk asesmen sumatif akhir tahun atau biasa juga disebut sebagai ujian kenaikan kelas atau ulangan kenaikan kelas atau disebut juga PAT, penilaian akhir tahun. Pada soal-soal yang akan kita bahas kali ini adalah soal-soal untuk tema 7 naskah 1, di mana naskah 1 itu berisi muatan PPKN dan bahasa Indonesia. Nanti akan ada 15 soal di sini yang akan kita bahas. Dan semua soalnya itu berbentuk pilihan ganda. Sebelum kita lanjutkan videonya, buat kalian yang belum mensubscribe channel YouTube ini, silakan klik dulu tombol subscribe yang ada di bawah ini dan jangan lupa juga untuk mengklik tombol like-nya. Kita akan mulai saja untuk pembahasan kita kali ini. Kita awali dari soal yang nomor 1. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ini ada gambar. Gambarnya seperti ini. Pertanyaannya, alat komunikasi tradisional pada gambar tersebut digunakan untuk titik-titik. A. Pemanggil warga. B. Pemersatu bangsa. C. Pemisah keberagaman. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 1 adalah A. Pemanggil warga. Ini itu namanya alat kentongan. Jadi ini biasanya digunakan untuk memanggil warga. Kita lanjut ke soal nomor 2. Ini ada gambar. Ada gambar 1, gambar 2, gambar 3, dan gambar 4. Kita baca pertanyaannya dulu. Berdasarkan gambar tersebut yang merupakan hasil pengolahan teknologi adalah titik-titik. A. 1 dan 2, B. 2 dan 3, C. 3 dan 4. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 2 adalah B. 2 dan 3. Kenapa 2 dan 3? Karena kalau 1 itu bukan hasil dari pengolahan teknologi. Ini merupakan ubi ya, kalau nggak salah ini ubi atau singkong, jadi ini tidak perlu diolah, ini langsung alaminya. Kalau yang nomor 4 ini adalah buah apel, ini juga tidak perlu diolah untuk menjadi buah apel, ini langsung metik dari pohon. Sementara untuk nomor 2 dan nomor 3 ini perlu diolah untuk menjadi demikian. Yang nomor 2 itu roti itu perlu diolah dulu dari tepung dan sebagainya. Kemudian kalau kornet yang nomor 3, untuk menjadikan daging itu menjadi kornet itu juga perlu pengolahan. Jadi jawaban yang tepat adalah B, 2 dan 3. Kita lanjut ke soal nomor 3. Indonesia terbagi menjadi beberapa daerah. Setiap daerah memiliki pakaian adat dan makanan khas masing-masing. Bentuk menghargai perbedaan kebudayaan yang dapat dilakukan adalah titik-titik. A. Mencemooh kebudayaan lain. B. Mempelajari kebudayaan daerah lain. C. Melihat dan mengejek pakaian adat daerah lain. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 3 adalah B. Mempelajari kebudayaan daerah lain. Kita lanjut ke soal nomor 4. Perhatikan kosakata berikut ini. 1 gong, 2 ponsel pintar, 3 lonceng, 4 komputer, 5 telepon. Yang termasuk alat komunikasi modern ditunjukkan nomor titik-titik. A. 1, 2, dan 3, B. 2, 4, dan 5, C. 3, 4, dan 5. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 4 adalah B. 2, 4, dan 5. 2 itu ponsel pintar atau biasa juga disebut smartphone. Kemudian yang 4 adalah komputer dan yang kelima adalah telepon. Nah, itu merupakan alat komunikasi modern. Kita lanjut ke soal nomor 5.
Siti dan teman-teman mengunjungi warung jajanan di daerah Wonosari, Gunung Kidul. Warung tersebut ternyata menjual makanan khas daerah. Setelah melihat-lihat, mereka membeli makanan khas tersebut. Siti membeli 4 buah getuk. Beni memesan 2 bungkus nasi tiwul. Dayu membeli 8 lemet yang akan dibagikan kepada tetangganya. Makanan khas yang dibeli Siti dan teman-teman berbahan dasar dari titik-titik. A. Singkong, B. Jagung, C. Ubi jalar. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 5 adalah A. Singkong. Kita lanjut ke soal yang nomor 6. Kain adat merupakan salah satu kebudayaan di Indonesia yang tidak dimiliki bangsa lain. Kain adat orang Melayu adalah kain songket. Kain adat suku Banjar di Kalimantan adalah sasaringan. Adapun kain adat dari Nusa Tenggara adalah kain tenun. Informasi yang terdapat pada paragraf tersebut adalah titik-titik. A. Jenis kain adat yang ada di Indonesia dimiliki bangsa lain. B. Kain adat orang Melayu adalah kain tenun. C. Salah satu kebudayaan Indonesia adalah kain adat. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 6 adalah C. Salah satu kebudayaan Indonesia adalah kain adat. Kita lanjut ke soal nomor 7. Saat hari libur, Lani berkunjung ke Malioboro, Yogyakarta. Lani melihat alat transportasi yang unik. Alat transportasi itu berbentuk kereta beroda 4 dan ditarik kuda. Alat itu digunakan untuk mengangkut wisatawan yang berkeliling di kawasan Malioboro. Alat transportasi itu dikenal dengan nama titik-titik. A. Gerobak, B. Dokar, C. Andong. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 7 adalah C. Andong. Kita lanjut ke soal nomor 8. Udin mengajak Edo untuk minum jus di kantin sekolah. Edo menolak ajakan Udin. Maaf Udin, aku tidak suka minum jus. Aku lebih suka minum susu coklat, kata Edo. Berdasarkan jawaban Edo, sikap Udin sebaiknya adalah titik-titik. A. Menghargai minuman kesukaan Edo. B. Memaksa Edo untuk minum jus di kantin. C. Tidak ingin berteman dengan Edo karena berbeda kesukaan. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 8 adalah A. Menghargai minuman kesukaan Edo. Kita lanjut ke soal nomor 9. Ini ada gambar dari nomor 1 sampai nomor 5. Urutan yang benar dalam pembuatan kain tersebut adalah titik-titik. A. 1, 3, 5, 2, 4. B. 1, 4, 5, 3, 2. C. 1, 5, 4, 3, 2. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 9 adalah C. 1, 5, 4, 3, 2. 1 itu yang pertama ini. Kapas masih ada di pohonnya. Kemudian lanjut 5. 5 itu kapas itu dipintal menggunakan alat. Setelah 5 adalah 4. Setelah dipintal, kapas itu akan menjadi benang. Setelah 4, kemudian 3. Benang-benang itu ditenun. Ini proses penenunannya. Dan yang terakhir adalah hasil tenunan benang itu bisa menjadi kain. Kita lanjut ke soal nomor 10. Nah, ini ada tabel. Berdasarkan tabel tersebut, sikap yang harus kita hindari jika memiliki perbedaan cita-cita adalah titik-titik. A. Berkolaborasi. B. Bersengketa. C. Bersahabat. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 10 adalah
B. Bersengketa. Untuk maknanya yang A, berkolaborasi itu artinya adalah bekerja sama. Kalau bersengketa itu artinya berantem. Nah, jadi jawaban yang tepat untuk nomor 10 adalah pilihan yang B. Kita lanjut ke soal yang nomor 11. Suatu hari, sekolah Udin mengadakan peringatan ulang tahun sekolah. Hari itu, seluruh siswa diwajibkan menggunakan pakaian adat dari Indonesia. Pakaian yang digunakan Udin adalah surjan dilengkapi dengan jarik dan blangkon. Pakaian adat yang digunakan Udin adalah pakaian adat dari A. Daerah Istimewa Yogyakarta. B. Daerah khusus Ibu Kota Jakarta. C. Jawa Timur. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 11 adalah A. Daerah Istimewa Yogyakarta. Karena di sini ada ini ya, surjan dilengkapi dengan jarik dan blangkon. Berarti itu merupakan pakaian adat dari Yogyakarta. Kita lanjut ke soal nomor 12. Kita baca dulu soalnya. Setiap individu memiliki kebiasaan dan kesukaan yang berbeda-beda. Sifat dan ciri setiap individu juga amat beragam. Kita harus menghargai perbedaan. Manfaat ketika kita saling menghargai perbedaan adalah A. Memupuk rasa benci. B. Menyulut rasa antipati. C. Menambah rasa kebersamaan. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 12 adalah C. Menambah rasa kebersamaan. Kita lanjut ke soal nomor 13. Ini soal nomor 13. Dayu, Siti, dan Udin mendapatkan tugas untuk mencari informasi mengenai alat komunikasi. Mereka membagi tugas masing-masing. Siti akan mencari informasi di internet. Dayu akan meringkas dan menulis hasil informasi. Udin akan menggambar dan menghias pada ringkasan informasi yang telah dibuat. Dayu dan teman-teman memiliki kemampuan yang berbeda, tetapi mereka bekerja sama untuk saling membantu menyelesaikan tugasnya. Pembagian tugas dalam kegiatan tersebut sesuai dengan pengamalan sila ke A. 5, B. 4, C. 3. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 13 adalah B. 4. Kita lanjut ke soal nomor 14. Sebelum kita lanjut, untuk pengamalan sila, itu pengamalan sila yang pertama, itu pasti berhubungan dengan ketuhanan, berhubungan dengan agama, berhubungan dengan ibadah. Itu adalah pengamalan sila yang pertama. Kalau sila yang kedua, itu berhubungan dengan kemanusiaan. Itu sila kedua, menolong teman contohnya. Untuk sila yang ketiga, itu pasti berhubungan dengan bekerja sama, bergotong royong, saling bantu-membantu, bahu-membahu. Pokoknya dilakukan bareng-bareng. Nah, itu pengamalan sila yang ketiga, karena sila yang ketiga itu bunyinya Persatuan Indonesia. Kemudian untuk sila yang keempat, ini berkaitan dengan musyawarah, berkaitan dengan diskusi, menyampaikan pendapat, menghargai perbedaan pendapat. Nah, kalau yang berkaitan dengan musyawarah itu pasti pengamalan sila yang keempat. Sementara sila yang kelima sendiri berkaitan dengan keadilan. Selain itu juga berkaitan dengan hak dan kewajiban. Kita lanjut ke soal nomor 14. Nah, di sini ada gambar. Semboyan yang sesuai dengan gambar tersebut adalah A. Tut Wuri Handayani. B. Bhinneka Tunggal Ika. C. Djerbasuki Mawa Beyo. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 14 adalah
B. Bhinneka Tunggal Ika. Kenapa Bhinneka Tunggal Ika? Karena di sini menunjukkan adanya keberagaman pakaian adat. Ini ada yang memakai pakaian adat seperti ini, ada yang memakai seperti ini, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, dan seterusnya. Tapi walaupun pakaian adat yang mereka gunakan ini berbeda-beda, mereka itu tetap satu, yaitu Pancasila, yang mana ini semua berasal dari negara Indonesia. Jadi semboyan yang paling sesuai adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Bhinneka Tunggal Ika itu ditulis di sini di pita yang dicengkram oleh burung Garuda. Kita lanjut ke soal nomor 15 atau soal yang terakhir. Teknologi pengalengan makanan gudeg adalah mengkaji daya tahan masakan gudeg yang dikemas dalam kaleng. Prinsip utamanya adalah menekan sesedikit mungkin terjadinya kontak udara pada tahap pengepakan masakan gudeg ke dalam kaleng. Gudeg merupakan makanan tradisional yang dibuat dari nangka muda yang diproses sedemikian rupa. Biasanya dalam bumbu manis dicampur dengan areh dan sambal goreng tempe. Manfaat adanya teknologi pangan adalah titik-titik. A. Makanan akan lebih tahan lama. B. Makanan cepat basi. C. Makanan menjadi beraroma tidak sedap. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 15 adalah A. Makanan akan lebih tahan lama. Nah, demikian tadi untuk pembahasan mengenai latihan soal asesmen sumatif akhir tahun atau soal ujian kenaikan kelas atau disebut juga soal penilaian akhir tahun. Untuk kelas 3, tema 7 naskah 1. Sebelum kita akhiri videonya, buat kalian yang belum mensubscribe channel YouTube ini, silakan klik dulu tombol subscribe yang ada di bawah ini dan jangan lupa juga untuk mengklik tombol like-nya. Demikian yang dapat saya sampaikan, banyak salah kata saya mohon maaf. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Oh ya, jangan lupa buat kalian yang ingin melihat video tentang pembahasan soal-soal asesmen sumatif akhir tahun pada tema-tema yang lain atau mata pelajaran yang lain, kalian bisa cek link playlist yang linknya sudah ada di kolom deskripsi. Kalian tinggal klik link itu, kalian bisa melihat video-video lain yang berkaitan dengan pembahasan latihan soal asesmen sumatif akhir tahun. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.